3 game berturut-turut the draft lebih bagus Morph Minerva ya. Betul. Ya kan, Menurut agree kita lah ya. ya. Agree ya kalau dari draft ya. Tapi kan kalau game pertama udah membuktikan bahwa draft bukan segalanya. Dan inilah dia game penentuan siapa yang bakal mendapatkan poin lebih besar daripada lawannya. Game yang ketiga antara Onyx Zenith melawan Morph Minerva. Masih ditemenin sama Coleus dan juga Mirko. Dan di sini lagi dan lagi, ladies and gentlemen, gue lihat banget nih di dalam chatnya semuanya pada bilang, orang-orang Buya jangan nge-spoiler dong ya. Kalian langsung aja pindah ke Buya, bukan cuman dapetin yang game yang tanpa delay, tapi juga apa diamond yang kalian bisa mendapatkan. Tambah lagi di sini ada Steel Series, Arctis Prime, winning is everything. Ini yang apalagi yang mau tahu nih kan, Fanny-nya lagi purple buff apa Betul. enggak, apakah ada cow di rumput. Dengerin ya. Iya, dia tinggal open map karena suaranya juga jernih gitu, itu bakal ketahuan. Jadi buat teman-teman yang lagi cari headphone di awal tahun ini untuk main game, langsung aja cek Steel Series Arctis Prime. Dan inilah dia ya, di early game dari Mikasa pun udah dapat purple buff. Nah lo, mulai datang Mei-nya mencoba untuk ditabrak. Tapi gini, sebenarnya Guardians of Bulwark nih kalau memang tepat di depan Neva ini, itu membuat kabelnya apa tuh, tuk gitu. Tapi digesek, kelarnya. Mau tidak nggak bisa masuk dan Mei-nya pun harus menjaga jarak walaupun ini energinya masih terlalu boros. Flicker ke arah depan dari Alin, First Blood menuju ke arah Kazami. Ini mirip banget sama momen di mana Selena tadi break off di game yang pertama. Deja vu, gue baru mau bilang juga Deja vu dari tim Morph dan juga Onyx nih, dimana mereka itu terlalu agresif di early game-nya. Sure, oke, mereka memiliki Fanny. Harusnya tadi udah bagus sih, mereka bisa zoning seorang Mei. Ketika udah selesai begitu harusnya langsung mundur aja. Mei udah sekarat, dia harus reset, mid lane pressure bakal dapat dan Cecilion bakal dapat farm lebih banyak. That's it. Tapi mereka terlalu overextend, akhirnya mereka yang kepanis. Di sini yang tadi Fanny udah mendapatkan Little Wonder, bisa mendapatkan XP lead, sekarang udah nggak bisa. Tapi lihat di arah bawahnya, Gumi terpaksa untuk mundur, masih ada damage yang sangat besar, tapi udah ada rotasi juga dari Onyx, dimana Alin coba untuk melakukan damage ke arah Morph, cuman melakukan sedikit poking aja dan mendapatkan level 4 juga. Karena di sini agak out of the box dikit ya. Biasanya tuh Alin yang ada di gold, Beatrix yang bakal ada di gold lane, Lilia tuh di mid lane, jadi di swap sama mereka biar dari Morph Minerva juga nggak terlalu bisa nebak. Apalagi memang Lilia berhadapan sama Kimi tuh, Kiminya bakal ke pressure banget ya. Dia masih level 2 walaupun charge udah mulai dikeluarkan menuju ke arah Kazami juga. Dan ini dia yang ngeselin ini. Guardians of Bulwark itu bakal cepat banget keisi charge-nya ketika ditembakin sama Kimi. Betul sekali. Tapi lihat aja di sini, lihat udah ada rotasi yang sangat agresif dari tim Onyx. Apakah mereka bakal mencoba maksa mungkin untuk masuk? Kelihatannya tidak. Morph Minerva masih berhasil untuk melakukan zoning terhadap member-member Onyx dan purple buff-nya bakal diamankan oleh Mikasa dengan gampang lah ya. Karena memang tadi dibantu juga sama teman-temannya. Kayak kita bilang sebelumnya Mirko, bahwa memang fokusnya adalah yang penting ngamanin purple buff. Tapi Gumi udah mulai dicicil-cicil sama Steel Cable. Dia nggak ada Black Shoes. Oh ada. Sepatu tadi ngumpet di rumput. Kirain nggak ada Black Shoes. Kalau nggak ada Black Shoes, Mikasa bakal coba all out gak sih? Betul. Tapi ini terlalu lama nih. Ini Black Shoes pun nggak bakal nambahin darah dia terlalu banyak, walaupun Turtle lagi di engage sama teman-teman dari Onyx Zenith. Iya, sebenarnya ini sih yang membuat Gumi sangat-sangat bagus ya di dalam posisi ini menggunakan Lilia. Dia itu bisa act sebagai distraction doang. Dan begitu saja, Turtle bakal langsung diamankan. Mei sudah rotasi ke arah bawah. Mikasa bakal langsung di stun up begitu saja. Mikasa coba untuk melakukan Steel Cable ke arah belakangnya. Cutthroat digunakan. Dan lihat, udah ada setup tapi masih aja tidak bisa. Follow-up-nya kurang dan Mikasa bisa langsung punish. Even dia adalah seorang hero tank ya, dengan tank yang memang harusnya tebal, tapi ini benar-benar gak bisa. Tapi Furious Dive udah mulai dikeluarkan menuju ke arah Rukesha. Kersachnya sayang banget, sampai flicker juga harus digunakan ya. Jadi mau gak mau resource-nya kebuang dan dia juga tetap harus take down. Huge sekali buat tim Morph Minerva, tapi juga buat Onyx Zenith. Karena kalau mereka bisa melakukan lockdown terhadap Cecilion ini, late game-nya bakal kesusahan. Oke, masih ada Kimi, tapi Kimi-nya so far itu juga farm-nya agak kesusahan di arah bawahnya dengan match up lawan Lilia. Jadi late game-nya Morph sekarang udah bisa dibilang dihambat agak pelan-pelan tumpul lah ya, agak tumpul ya. Dihambat pelan-pelan nih ya kan, supaya dia nggak gampang untuk ngumpulin stack-nya biar bad impact itu tidak terlalu sakit. Tapi dari Kazami menuju ke arah depan membuka dengan Guiding Wind dan juga Soul Bloom-nya nih. Alin dia masih bisa maju ke arah depan sana dan ultimate dari Nibiru juga dikeluarkan. Untungnya masih bisa selamat, sedangkan tadi Lips dia menjadi korban dari Mei dan juga Clar. Wow, 1-0 sekarang dia di atas pun. Mon coba untuk melakukan duel terhadap di sini. Oh, wait a minute, Crunchy. Ini mungkin bisa di take down, tidak? Oh my god. Kenapa flicker ya? Iya, dia mungkin takutnya gak dapat kali ya. Tapi Black Shoes sudah mulai dikeluarkan begitu saja. Mikasa tanpa ada purple buff harus sedikit hati-hati dan baru aja diamankan walaupun harus ditukarkan nyawa seorang Kazami. Huge. Once again, Morph Minerva di sini mendapatkan purple buff itu malah huge banget. Karena di sini masih gold lead-nya dipegang oleh Onyx Zenith. Tapi ini mirip banget sama game kedua, di mana Morph Minerva memberi
objektif Fight back ya? awal, tunggu sampai mid game, power spike seorang Fanny mendapatkan item itu, langsung sekarang kita bakal lihat Fanny-nya bakal main lebih agresif. Maju ke arah apalagi udah ada Blood of Hephaestus kayak sekarang sudah mulai di-steal cable jadi esek-esek menuju ke arah Mei yang dari sisa setengah. Kelar yang tahu ada Fanny di sana dikeluarkan crab cannon ya untuk ngecek rumput ya. Apakah Fanny-nya masih di depan sana? Tapi Alin sendirian mencoba untuk ditangkapkah? Ternyata masih belum walaupun adanya Circling Eagle, tapi sepertinya nggak mau di follow up sama teman-teman Minerva karena terlalu berbahaya. Kazania sendirian mencoba untuk menggocek-gocek tapi nomor 16 juga udah mulai dikeluarkan dari steal cable seorang Fanny mencoba untuk menggesek-gesek begitu saja. Alin dalam aja satu badan terakhir retribusi juga digunakan menuju ke arah Alin yang langsung sedikit mundur karena karena darahnya udah mulai sekarat banget. Crunchy juga coba untuk melakukan rotasi, tapi again, ini dimana kayak Morph Minerva itu terlalu agresif di early game ya. Fanny bisa melakukan agresif movements ya. Kazami juga bisa melakukan follow up, tapi Lucretia dia harusnya full farming aja. Nggak usah ikut-ikut dalam skirmish ini karena number one, damage-nya masih kurang. Dia cuma bisa berguna ketika Sanguine Claws-nya kena. Dan itu bakal susah banget. Kalau lihat dari komposisi Onyx Zenith, mereka semua mobilitasnya bagus, positioning bagus, dan juga yang bisa kena sama Sanguine Claws-nya nggak akan berimpact banget gitu loh. Paling Kelar sama Mei yang kena Sanguine Claws itu nggak akan nge-turn around the fight. Itu yang memang harus difokuskan adalah kumpulin at least 100 stack gak sih untuk Battle Pack itu sendiri aja. Jadi kayak baru dia bisa berguna nih untuk teman-teman. Tapi uset dah tuh dikawal purple buff dari Mikasa. Benar-benar gak mau dikasih sama Onyx Zenith. Mereka yang langsung berkumpul di 4 hero sekaligus ya. Tapi Charge juga udah mulai dikeluarkan menuju ke arah Mikasa. Mencoba untuk ditembak-tembakin aja. Apakah bakal di fight back sama Morph Minerva? Kita lihat aja di sini kayaknya harus ya. Karena tanpa purple buff-nya ini bakal susah banget. Tapi ini juga satu hal yang apakah dia bakal terusin? Mei mendapatkan stun yang sangat bagus karena Mikasa tidak ada follow up sekarang. Steel cables masih bisa digunakan sekarang juga dengan adanya follow up dari Lucretia. Dia bisa keluarkan tapi cuma ke arah Mei dan lihat dari catch berhasil mendapatkan killnya Mikasa. Langsung ditumbangkan begitu saja. Kazami bakal menjadi target berikutnya. Lihat Black Dragon Form yang ke arah belakang. Coba untuk mendapatkan kill. Kazami harus tumbang. Dan dua hero late game yang sekarang sudah bener-bener fall off ya. Sekarang itu bakal di stuck di arah mid turret. It's too risky sih ketika dia mencoba untuk menghajar, apalagi Mei. Dia adalah seorang roamer yang mungkin harus diperhitungkan kembali nih. Tadi kan ada lebih dari 2 hero, bahkan 3 hero ya tadi ya. Yang udah mulai standby untuk menghajar balik ke arah Mikasa. That's why kayak Mikasa yang tadi decisionnya mungkin ya akan ingin mencoba untuk menghajar ke arah roamer yang tidak begitu worth it, langsung dipunish begitu saja. Ini benar-benar susah banget buat tim Morph Minerva untuk recover. Pertama, kesalahan mereka itu yang di early game ya, dimana mereka terlalu overextend. Sekarang muncul lagi, kenapa mereka di sana itu decision makingnya udah mulai tumpul merasa. Gue rasa ya di dalam game ini karena early moment tadi. Sekarang Mikasa tanpa purple buff-nya, Turtle bakal up. Mereka nggak mungkin bisa kontes. Dan ini menjadi momen dimana Mikasa semakin bakal tertekan kan. Balik lagi seperti kata Pirko bilang. Karena nanti purple buff-nya juga bakal lebih gampang tuh digangguin. Apalagi nah ini, target dari Onyx Zenith adalah outer middle turret harus segera dihancurkan. Kalau nggak, mereka nggak bakal nyaman untuk gangguin purple buff dari Morph Minerva. Itu menjadi poin penting sih. Huge ini bener-bener. Dan tier 2 turret juga udah diamankan di arah bawahnya. Pressure-nya bener-bener udah 100% buat tim Onyx Zenith. Dan Morph Minerva, like I said, gak bisa nge-contest. Di bawahnya pun purple buff-nya gak bisa diamankan. Ini udah ada pressure yang sangat-sangat besar oleh Onyx Zenith. Mereka nge-push mid wave-nya cuma untuk nge-set up buat fight mungkin di arah purple buff. Karena buset tuh sakit banget cicil-cicilan dari di birunya Alin. Bahkan dengan mode sniper dia ingin segera menghancurkan outer middle turret yang bakal menguntungkan tim Onyx Zenith banget. Tapi mode sniper sudah mulai dikokang. Jebret Mikasa 2 bar darah. Langsung berkurang begitu saja. Dengan steel cable dia mencoba untuk kabur ke arah belakang. Walaupun Sanguine Claw-nya ternyata connect menuju ke arah Gumi. Tapi lihat masih ada Black Shoes yang disimpan sama Gumi. In case kalau tadi di-engage lebih jauh oleh Morph Minerva. Betul sekali. Dan lagi ini gameplay yang kita bilang ya dari game pertama itu dimana mereka melakukan banana split. Atasnya di push dan setupnya sudah digunakan. 16 ke arah depan masih menggunakan flickernya berhasil mendapatkan Cecilion. Dan lihat damage yang dikeluarkan. Masih ada Terus Welcome yang digunakan. Tidak bisa connect kepada siapa-siapa. Dan masih ada Crunchy juga dimana bad impact-nya hampir menumbangkan seorang Gumi. Tapi Onyx Zenith berhasil mendapatkan purple buff tier 1 dan juga Mikasa di dalam pertempuran tersebut. Ini bakal bahaya banget karena ternyata turret juga berhasil hancur satu persatu dirontokin sama teman-teman dari Onyx Zenith, membuat Morph Minerva semakin tertekan ke belakang menuju ke arah base-nya. Dan ini yang bakal membuat mereka bakal terlihat susah untuk melakukan setup. Kazami yang mencoba untuk melakukan open map, mau tidak mau harus mundur ke arah belakang karena terlihat 2 damage dealer dari Onyx Zenith ada di dekat sana. Ini benar-benar udah tambah lama itu bakal tambah susah buat Morph Minerva. Oke, mereka memiliki late game yang sangat bagus dari Lips dan juga Lucretia menggunakan Cecilion dan Kimi. Tapi kita lihat itemnya nih. Itemnya bener-bener belum jadi sama sekali. Clock of Destiny dan Lightning Dimension. Oke, udah ada sedikit damage. Tambah juga dengan Kiminya yang cuman ada Genius One.
masih menuju build-nya terhadap Ice Queen One ya. Tapi ini bakal susah banget sekarang. Guiding Wind sudah digunakan bersama juga dengan Circling Eagle, tapi itu cuma crunchy. Mereka damage-nya nggak mungkin cukup. Damage outputnya nggak cukup. Dan mereka melakukan banana split once again di atas. Bakal sulit ambil turretnya. Dan map controlnya ini semua Onyx sih sekarang. Setupnya udah 100% buat Lord yang bakal spawn. Tapi ini dia, Caster 101. Kenapa dikasih nama Banana Split? Dan Banana Split itu apa sih, Mirko? Banana Split itu apa? Itu style di mana mereka bisa split mapnya. Tapi lihat di sini udah ada kemenangan blast yang digunakan. Oh my god, Lucretia langsung ditumbangkan begitu saja. Gak bisa kemana-mana. Tarotnya bakal next di sini. Langsung ditumbangkan begitu saja. Dan ini, Banana Split itu ini. Di mana mereka bisa nge-set up, bisa split mapnya. Iya. Dan mendapatkan objektif, bukan kill. Kill itu cuma tambahan, bonus. Mereka yang itu cuma objektif. Betul. Setup. Semuanya dibikin sekarat, di zoning dari Tarot. Mereka mati nggak apa-apa. Yang penting objektifnya diamankan. Dan apalagi ini udah untungin banget nih. Lihat, mereka benar-benar ngezoning, nungguin Mei datang baru mereka mau engage ke arah Lord, atau bahkan Lordnya ditungguin sampai menit 12. Yang penting Lord udah enhance dan itu bakal bisa kayak ketika dapetin Lord mereka langsung bisa endgame-nya tanpa harus ngebuang-buang waktu lagi. Karena Mikasa di sini terlihat bener-bener ke pressure habis-habisan sih. Ini yang bakal membuat akankah Mikasa bakal coba untuk bermain dengan split push ya? Karena Mei ini juga bagus sebenarnya untuk melakukan split push ya. Tapi lihat aja sih, yang melakukan split push itu Mei loh. Mei di sini menggunakan number blast, flicker ke depan, berhasil menangkap seorang Matildanya, langsung ditumbangkan begitu saja dengan Circle Eagle-nya coba untuk melakukan buying time sedikit lebih, tapi akhir-akhirnya cuma 1-0. Trade yang sangat bagus buat Onyx Zenith, tapi lihat, mereka nggak mau ambil Lord, mereka tunggu sampai enhance, mereka mau one straight push masuk ke dalam base-nya dan end game-nya di menit 13 mungkin. Dan tuh lihat, Mikasa juga langsung kan split tadi dari arah bottom lane, dia diganggu, dia pindah ke area top lane. Abis ini juga dia bakal harusnya kabur sih karena gak ada information. Iya, gak ada information soal di mana lokasi musuhnya, tapi dia benar-benar nungguin aja di dalam rumput. Yang Gumi kirain Mikasa nih masih udah balik nih, tapi ternyata memang dia beneran balik. Dia nggak mau ngambil resiko, terutama gak ada purple buff. Gumi juga punya black shoes di mana itu bakal bisa kite back nih, atau kayak benar-benar cuma mancing doang dan dibalikin momennya menuju ke arah Mikasa. Wow, Morph, Minerva, dan juga Onyx Zenith di dalam posisi ini. Kita lihat camnya ya, face camnya buat seluruh playernya. Kelihatan memang sangat-sangat intens di dalam momen ini. Tapi Onyx mainnya dengan sangat rapi. Morph, Minerva ini dimana kayak mereka itu terpaksa. Mereka itu di dalam posisi force error. Mikasa coba untuk melakukan damage ke arah Gumi, tapi masih ada Black Shoes ya, tidak terancam sama sekali. Masih ada poking damage yang dilakukan oleh Morph Minerva. Tapi lagi dan lagi mereka cuma menunggu untuk enhance Lordnya. Setupnya sudah ada di mana mid dan juga top sudah ke-push. Dan damage-nya pastinya bakal cukup untuk nge-burst down enhance Lord pertama di dalam game yang ketiga. Dengan adanya Lord ini, apalagi memang dari Morph Minerva, yang bisa clear lane cepat itu Lucretia. Dengan bad impact demi bad impact dan juga sang Wind Claw kan dikumpulin wave minionnya. Tapi ketika Lordnya udah di-enhance, otomatis dia bakal bisa menggunakan charge nih ke base turret yang dimiliki oleh Morph Minerva. Dan dari item build dari Lucretia itu sendiri udah ada Clock of Destiny dan Lightning Truncheon. Yes, bad impact pertama bakal pedas. Tapi setelah itu dia bakal gampang banget untuk diincar sama Crunchy di sini yang menggunakan Black Dragon Form kalau on point. Kalau on point ya. Apalagi kan memang peran Deadly Catch itu bakal cepat banget untuk ngabisin turret yang dimiliki oleh Morph Minerva kan. So, kayak ini yang bakal menjadi momen juga Mikasa ketika team fight dalam condition kalah kayak gini, ini ngebuat Fanny kurang diuntungkan nih. That's why high risk, high return. Betul. High risk, high return. Tapi tambahan lagi, Morph Minerva memang memiliki high ground yang cukup kuat. Tapi dengan adanya zoning dan juga pressure, 16 ke depan, Flicker berhasil mendapatkan seorang barat, tapi itu cuma Mon. Dia masih bisa nge-muter sekarang, tapi bot lane bakal langsung dianjurkan atas juga. Kita lihat sekarang bakal ada fight yang sangat-sangat besar. Mikasa coba untuk melakukan damage, Mon bakal langsung di-take down begitu saja. Dan lihat, Furious Dive karena 3 orang berhasil melakukan zoning. Mikasa coba ke arah belakangnya, masih ada Deadly Catch untuk melakukan cover, tapi lihat 4 orang terpaksa untuk mundur dan Banana Split once again. Onyx PH, Onyx ID dan diikutin lagi oleh Onyx Zenith berhasil